Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua dipertemukan kembali di siang hari ini. Kita sudah di hari ketujuh ya di bulan Ramadan ini, insya Allah. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa secara optimal beribadah di bulan suci Ramadan sampai akhir nanti. Dan eh, di siang hari ini, sesuai dengan jadwalnya, maka kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita yang di 2 minggu sebelumnya sudah sampai di halaman 98 ya Ustadz. Ya, betul betul betul. Sekarang 99 sampai 99. Ya, Ya, jadi sekarang mulai 100. Ya, sekarang mulai 100. 99 atau 100 Ustadz? Sekarang 100, sekarang Oh, 100. sekarang 100. Ya, Baik. akhir akhir halamannya. Darul Arkom yang terakhir kan? Terakhir hijrah Habasyah yang pertama. Oh, hijrah ya. Ya. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung dan menyimak kajian ini. Mudah-mudahan kajian Sirah Nabawiyah di siang hari ini, wabil khusus di bulan suci Ramadan, bisa memberikan banyak manfaat, keberkahan untuk kita semua. Untuk Amin ya mempersingkat Rabb. waktu, kami persilahkan Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian Sirah Nabawiyahnya. Tafadhol Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiqh Mbak Ari, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah kajian Sirah Nabawiyah bagian ke-17 kalau tidak salah. Dan Alhamdulillah sebagaimana yang menjadi kitab rujukan referensi kita pada kajian Sirah Nabawiyah bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Kita sudah sampai di halaman 100 dari terjemahan kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri rahimahullah. Bagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang menginginkan PDF ya, yang menginginkan PDF dari kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, silahkan menghubungi pengurus dari Majelis Ta'lim Rabbani. Mudah-mudahan insya Allah pembahasan kita pada siang hari ini menambah pengetahuan kita tentang sirah sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atirah yang semerbak, dan mudah-mudahan ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih semoga apa yang kita dengarkan dari sirah sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penguat agar kita senantiasa berqudwah meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah bagian ke-17 dari pembahasan Sirah Nabawiyah bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
Akhwatal iman wa iyyakum ajma'in, jamaah Majelis Taklim Rabbani, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, serta siapapun yang mengikuti kajian Sirah Nabawiyah pada siang hari ini, yang mudah-mudahan akhwatal iman wa iyyakum ajma'in, apa yang kita lakukan di siang hari ini di hari ke-7 Ramadan, di antara amalan terbaik kita pada hari ini yang semoga menjadi pemberat mizan timbangan amal kebaikan setiap di antara kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian Sirah Nabawiyah kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, sama-sama kita memulakan dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini ada keberkahan, ada rahmat yang Allah turunkan di tengah-tengah kita semuanya. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini perkumpulan majelis kita ini sedang disebut-sebut, sedang dibangga-banggakan, sedang disanjungkan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulullah kiram, dan seluruh umat yang senantiasa sabat teguh di atas kitabullah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai pembahasan kita. Semoga duduknya kita di majelis ini salah satu sebab Allah memudahkan, ringankan jalan setiap di antara kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani dan seluruh ikhwah fillah yang mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini, kita sudah menyiapkan PDF atau PowerPoint dari tema pembahasan kita pada siang hari ini, di mana insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan bagian ke-17 dari pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memupuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebelum kita mulai sedikit kita akan mereview tentang pembahasan kita sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah 2 pekan sebelumnya, di bagian ke-16 dari kajian Sirah Nabawiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama, kita sudah membahas tentang Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Allahu akbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, memilih satu tempat untuk mengumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam. Lalu kemudian dari tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan iman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi dakwah baginda Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita kenal dengan Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Ini sudah kita bahas panjang detail di pertemuan sebelumnya. Bagi teman-teman yang menginginkan rekaman dari pembahasan kita, tinggal menghubungi panitia pengurus Majelis Taklim Rabbani, ada Mbak Ari dan Mbak Ani, serta pengurus Majelis Taklim Rabbani lainnya. Kita tidak akan mengulangi pembahasan ini di pertemuan kali ini. Yang pasti bahwa Masya Allah, salah satu sejarah penting dalam hidup baginda Nabi SAW bagaimana ketika Nabi SAW memilih rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam yang saat itu masih berumur kurang lebih 16 sampai 18 tahun. Allahu Akbar. Kenapa Rasulullah SAW memilih rumah ini? Lalu kemudian apa saja yang dilakukan Nabi SAW? Termasuk siapa saja kemudian sahabat-sahabat yang akhirnya masuk Islam di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian jamaah terhormat Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain.
di awal tahun kelima Hijriah, tepatnya di bulan Rajab. Ketika intimidasi, ancaman itu semakin bertambah kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang pernah mendengarkan tentang usaha orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian menghentikan, menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Segala cara mereka lakukan, mulai dari cara yang kasar sampai cara yang lembut, ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Terlebih ketika mendapati bahwa ternyata dakwah Nabi Muhammad SAW setelah semua cara metode mereka lakukan, ya, memfitnah Nabi Muhammad SAW, mencemooh, mengejek ajaran baginda Nabi SAW, ternyata semakin bertambah sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka kemudian melakukan cara kasar. Mulailah mereka kemudian mengintimidasi, menyiksa beberapa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus mereka sahabat-sahabat yang masuk Islam dan tidak mempunyai backingan atau tidak dilindungi oleh kabilah mereka yang kuat. Ada sahabat Bilal bin Rabah yang sering kita dengarkan bagaimana ujian berat Bilal bin Rabah ketika ia dipaksa untuk meninggalkan agama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ahadun ahad. Lalu kemudian ada sahabat Khabbab ibnul Arad, ada sahabat Suhaib Ar-Rumi, ada sahabat Ammar ibn Yasir, sekeluarga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Melihat kondisi ini, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat baginda Nabi SAW untuk berhijrah ke Habasyah. Maka pada hijrah pertama ke Habasyah, sebuah negeri di mana pemimpinnya adalah pemimpin yang adil, yang tidak menzalimi siapapun yang datang untuk mencari perlindungan di negaranya, yang dikenal dengan Raja Najasyi. Ada sekitar 12 sahabat laki-laki yang kemudian secara diam-diam di tengah malam meninggalkan kota Mekah menuju pelabuhan Syaiban, lalu kemudian dari pelabuhan tersebut segera naik kapal menuju ke Ardhil Habasyah, bumi Habasyah, bumi Ethiopia. Ada sekitar 12 laki-laki, kemudian ada 4 perempuan, ada 4 wanita. Di antara 12 laki-laki tersebut, Dzunnurain, sang pemilik 2 cahaya, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, bersama istri tercinta Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian tiba-tiba tersiar berita, ya, tersiar isu bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sudah berbondong-bondong masuk Islam. Ada sebuah peristiwa jemaah yang dirahmati Allah di bulan Ramadan, ketika Nabi SAW datang ke Masjidil Haram, lalu kemudian Nabi SAW membaca Quran di sisi Ka'bah, di Masjidil Haram. Lalu datang orang-orang kafir Quraisy mendengarkan bacaan Quran Nabi SAW yang saat itu Nabi membaca surah An-Najm. Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW membaca surah An-Najm dan sampai di ayat 62 dari surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, orang-orang kafir Quraisy yang terpukau dengan bacaan Quran baginda Nabi SAW. Sebagaimana di sekitar Nabi juga ada orang-orang beriman, ada sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi membaca ayat 62 surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, Nabi sujud, sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi juga sujud, dan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu berada di sekitar Nabi SAW tak kuasa menahan diri mereka, sehingga mereka juga sujud mengikuti Nabi SAW sujud ketika membaca ayat 62 surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Peristiwa ini akhirnya viral, tersebar di Jazirah Arab, yang kemudian beritanya adalah orang-orang Quraisy itu sudah berbondong-bondong masuk Islam. Sampailah berita ini, jemaah yang dirahmati Allah, di telinga sahabat-sahabat Nabi SAW yang saat itu sudah berada di negeri Habasyah. Allahu Akbar. Siapa yang tidak rindu datang ke Mekah? Bahkan lebih dari itu, siapa yang tidak rindu untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW, kembali mendengarkan ayat-ayat Quran dibaca oleh Nabi, salat bersama Nabi SAW. Sehingga sahabat-sahabat Nabi 12 sahabat Nabi SAW, 12 laki-laki dari sahabat Nabi SAW yang hijrah ke Habasyah, 4 wanita.
segera meninggalkan kota Habasyah setelah sampai berita kepada mereka bahwa penduduk Mekah telah sujud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sudah berbondong-bondong masuk Islam. Kembali mereka dari bumi Habasyah, termasuk Sayyidina Uthman ibn Affan dan Sayyidah Ruqayyah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata berita yang mereka dengar tidaklah benar. Ternyata orang Quraisy tidak berbondong-bondong masuk Islam. Karena semua yang ikut sujud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa tersebut, akhirnya kemudian mendustakan apa yang mereka lakukan. Karena takut dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy lainnya yang tidak ikut sujud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hijrah ke Habasyah pada hijrah Habasyah yang pertama terlanjur sudah balik ke kota Makkah. Allahu Akbar. 12 laki-laki, 4 perempuan terlanjur sudah balik. Dan ketika mereka mendapati ternyata apa yang mereka lihat, fakta, kebenaran yang mereka dapati di Mekah tidaklah sesuai dengan informasi yang sampai kepada mereka. Bahkan sebaliknya, kondisi semakin berat. Karena orang-orang kafir Quraisy setelah peristiwa hijrah ke Habasyah yang pertama dan mereka sudah pulang ke Mekah karena mendengarkan berita orang-orang Quraisy itu masuk Islam berbondong-bondong, semakin menjadi-jadi. Ya. Setiap suku yang mendapati bahwa anggota suku mereka ada yang masuk Islam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap suku-suku tersebut akan melakukan penyiksaan, intimidasi terhadap anggota suku-suku mereka yang masuk Islam. Ya, Allahu Akbar. Kondisi semakin berat dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kali kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabatnya, memerintahkan sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk melakukan hijrah kembali ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya. Ya. Dan hijrah kali ini jauh lebih berat daripada hijrah pertama. Karena orang-orang kafir Quraisy meningkatkan kewaspadaan. Ingat, hijrah ke Habasyah yang pertama itu sudah berusaha dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi sahabat yang bersama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu saat itu terlebih dahulu sudah naik kapal. Maka kali kedua mereka tidak ingin kecolongan. Penjagaan semakin diperketat, intimidasi semakin keras kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengambil keputusan berat memerintahkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berhijrah, menyelamatkan agama mereka ke negeri yang jauh Habasyah, dibawa keadilan seorang pemimpin Nasrani saat itu, yaitu Raja An-Najasyi. Di hijrah kedua ini, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah sahabat jauh lebih besar. Menunjukkan bahwa kondisi semakin tidak kondusif di kota Mekah. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, saya ingin mengambil faedah, ibrah, tadabbur dari hijrah Habasyah yang pertama dan hijrah Habasyah yang kedua. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Salah satu faedah, salah satu hikmah mengkaji sirah nabawiyah, termasuk kisah umat-umat terdahulu, agar siapapun yang saat ini sedang diuji oleh Allah di antara kita, diuji keistiqomahannya, diuji agamanya, baik itu diuji di keluarganya, diuji secara finansial, ketahuilah tidak ada orang-orang beriman sebelum kita kecuali mereka sudah pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih berat daripada ujianmu hari ini. Sehingga Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, Am hasibatum tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga Allah? Ya, semua kita ingin masuk surga.
Lalu Allah ingatkan kita, apakah dengan mudah kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum pernah datang kepada kalian apa yang sudah pernah menimpa umat-umat sebelum kita. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka menghadapi kemelaratan, kesulitan, dimusuhi, diperangi, wa zulzilu, bahkan mereka terguncang. Nah, Allahu Akbar. Saya ingin mengingatkan diri saya, minimal jamaah rahmatullah, di rumah kita ada buku sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di rumah kita sebagai seorang muslim tidak ada buku sirah, tidak ada buku sejarah. Lalu bagaimana kita mau menceritakan kisah baginda Nabi, mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak kita? Mudah-mudahan setelah ini masing-masing mengecek, kalau belum ada buku sirah sejarah Nabi di rumahnya, beli. Minimal buku sirah nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Ya, kita lanjut jamaah rahmatullah, bahwa kondisi semakin berat sepulang sahabat Nabi SAW dari hijrah Habasyah yang pertama, karena mengira orang-orang Quraisy sudah berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata sebaliknya, apa yang mereka dapati tidak sesuai dengan faktanya. Orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, mereka mengintimidasi, menyiksa sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga Nabi SAW akhirnya dengan berat hati memerintahkan sahabat-sahabat Nabi SAW untuk hijrah kedua kalinya. Dan kali ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Penjagaan orang-orang kafir Quraisy semakin ketat, dan jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan hijrah ke Habasyah ini jauh lebih jumlahnya jauh lebih banyak, ya. Kalau di hijrah Habasyah yang pertama hanya 12 laki-laki dan 4 wanita, maka di hijrah Habasyah yang kedua ada sekitar 83 sahabat laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya, khususnya mereka biasanya yang memang tidak punya kabilah kuat yang menjaga, melindungi mereka, atau kemudian tokoh-tokoh yang sengaja ditarget oleh orang-orang kafir Quraisy. Terlebih bahwa saat itu Hamzah ibnu Abdul Muttalib belum masuk Islam, Umar ibn al-Khattab al-Faruq saat itu belum masuk Islam. InsyaAllah jika Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi umur kita, di part berikutnya insyaAllah, pembahasan berikutnya, bagian ke-18 dari Sirah Nabawiyah ini, kita akan membahas masuk Islamnya dua sosok penguat agama Allah. Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang kemudian disusul dengan masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab al-Faruq, yang ternyata diam-diam sudah didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 83 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki yang kemudian diperintahkan Nabi untuk hijrah ke Habasyah jilid 2. Ada sekitar 18 atau 19 wanita. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 18 wanita, ada yang mengatakan 19 wanita. Di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah ke Habasyah jilid kedua ada Ja'far ibnu Abdul Muttalib, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bersama istrinya saat itu, yang terpaksa juga harus hijrah ke Habasyah membersamai 82 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan segala usaha akhirnya 83 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian ada 18 atau 19 wanita ini berhasil kembali berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendengarkan bahwa ternyata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali berhasil melakukan perjalanan hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama mereka, agar mereka lepas dari intimidasi, siksaan orang-orang kafir Quraisy,
Maka orang-orang kafir Quraisy pun meradang. Bagaimana mereka bisa kecolongan untuk kedua kalinya. Ya, hijrah Habasyah pertama mereka sudah kecolongan. Ternyata hijrah Habasyah yang kedua yang jumlahnya jauh lebih banyak. 83 sahabat, 18 wanita. Ini kembali bisa kecolongan. Maka ini membuat murka orang-orang kafir Quraisy. Mereka kemudian memikirkan cara bagaimana mengembalikan 83 sahabat Nabi kaum muslimin yang sudah terlanjur lolos hijrah ke Habasyah. Apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy? Mereka memilih dua orang yang menurut mereka ini adalah orang yang pintar bernegosiasi. Dipilihlah dua orang yang paling cerdas di antara mereka, yang paling cerdik di antara mereka. Yang pertama ada Amr ibn al-As radhiyallahu an yang saat itu belum masuk Islam. Yang kedua ada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, ini juga terkenal dengan kecerdasannya, dengan diplomatnya, yang juga saat itu ketika dia belum masuk Islam. Allahu Akbar. Apa tujuan diutus dua orang ini? Tujuan diutus dua orang ini untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengembalikan 83 orang Quraisy laki-laki dan 19 wanita atau 18 wanita ini kembali ke kota Makkah. Maka mereka mengutus dua orang tadi, ada Amr ibn al-As, kemudian Abdullah bin Rabi'ah radhiyallahu anhuma. Saat itu mereka belum masuk Islam, sambil mengirimkan berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup yang ada di Habasyah saat itu. Ketika sampai di Ethiopia, maka dua orang yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy, ada sahabat Nabi, ada sahabat Amr bin al-As yang saat itu belum masuk Islam, kemudian Abdullah bin Rabi'ah. Mereka berdua kemudian menghadap raja lalu mulai memprovokasi Raja Najasyi. Mereka mengatakan, wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada orang-orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Pemilihan katanya juga sudah memprovokasi. Ada orang-orang bodoh, sufaha'u minna, ya, yang menyusup ke negeri Tuan. Mereka itu telah memecah belah agama kaumnya. Jadi disebutlah keburukan-keburukan sahabat-sahabat Nabi SAW. Juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Ya. Mereka sudah memecah belah agama negerinya, yaitu penduduk Mekah, Quraisy, dan mereka ke sini bukan untuk masuk ke agama Tuhan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Allahu Akbar. Ini kalau orang biasa yang mendengarkan kalimat-kalimat Amr bin al-As, ini akan mudah terprovokasi nih. Para penyusup ke negeri Tuhan, sufaha, orang-orang bodoh yang menyusup ke negeri Tuhan, mereka ini adalah pemecah belah kaumnya. Mereka tidak akan masuk ke agama Tuhan. Mereka datang dengan agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahui secara persis. Begitu pula Tuhan. Kami diutus, kata Amr bin al-As, oleh para pembesar kaum mereka, dari bapak-bapak, paman-paman dan keluarga mereka menemui Tuhan, agar Tuhan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sampai sini dengarkan bagaimana kuatnya provokasi dari dua utusan kafir Quraisy yang diutus menemui Raja Najasyi. Pemilihan kata, bagaimana memberikan citra buruk tentang 83 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, farru bidinihim. Yang mereka ini ya menyelamatkan agama mereka dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Karena memang sepulang dari hijrah Habasyah yang pertama, mereka semakin menjadi-jadi. Intimidasi semakin keras kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau penguasa yang berkuasa mendengarkan provokasi ini tidak berakal, itu akan langsung mengusir. Lalu, seperti apa reaksi Raja Najasyi ketika mendengarkan provokasi, informasi tentang 83 laki-laki dan 18 wanita yang berhijrah ke negerinya. Raja Najasyi kemudian, karena beliau Masya Allah terkenal dengan keadilannya, tidak menzalimi siapapun yang datang kepadanya, maka dia merasa perlu untuk meneliti secara detail, mendengarkan masing-masing dari dua pihak. Allahu Akbar.
Seperti ini semestinya penguasa pemimpin itu. Jangan cuma mendengarkan dari satu pembisik, lalu kemudian tiba-tiba mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, membuat peraturan dan undang-undang. Coba lakukan penelitian yang kuat, mendalam. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu menzalimi banyak orang. Raja Najasyi setelah diprovokasi oleh dua utusan kafir Quraisy, Amr bin al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, tidak langsung percaya. Beliau meminta agar kaum muslimin didatangkan di hadapannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datanglah sahabat-sahabat Nabi SAW, di antaranya sahabat Ja'far ibn Abdul Muttalib. Ya. Sahabat Ja'far ini salah satu sahabat yang memiliki kecerdasan, kefasihan dalam lisan. Sahabat Ja'far ibn Abi Thalib ini salah satu sahabat yang dikenal perawakannya, fisiknya, tampilannya itu amat sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fisik sahabat Ja'far ibn Abi Thalib itu salah satu sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu julukannya adalah Ja'farut Tayyar, ya, sang pemilik dua sayap yang terbang di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti kita bahas ini insyaallah ketika sudah sampai di pembahasannya, kenapa sahabat Ja'far disebut Ja'far At-Tayyar, pemilik dua sayap, menggantikan kedua tangannya yang terputus di medan Mu'tah. Ya, sahabat Nabi kemudian menghadap Raja Najasyi untuk dimintai klarifikasi. Amr bin al-As sudah memberikan data-data dan semuanya data-data negatif di hadapan Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi kemudian ingin mendengarkan langsung dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah berkumpul sahabat Nabi di depan Raja Najasyi, mulailah dia berkata, seperti apakah agama kalian? Seperti apa agama kalian? Yang dengannya kalian memecah belah kaum kalian. Allahu Akbar. Ditambah kalian ke sini bukan untuk mau masuk ke dalam agama kami. Seperti apa agama kalian? Coba jelaskan kepada saya. Ceritakan kepada saya seperti apa agama yang diajarkan Muhammad yang katanya memecah belah Quraisy, kaummu sendiri. Dan agama ini buatan kalian ciptakan sendiri. Dan kalian datang ke sini untuk mencari perlindungan tapi tidak mau memasuki agama saya karena kalian punya agama sendiri. Sahabat memilih orang yang paling fasih di antara mereka dan paling kuat penjelasannya. Maka siapa yang dipilih? Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Menjadi juru bicara kaum muslimin. Dan ini tidak main-main. Karena kalau Ja'far ibn Abi Thalib salah memberikan penjelasan, atau penjelasan yang disampaikan Ja'far tidak sekuat provokasi yang disampaikan oleh Amr bin al-As, ini akan berdampak kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melakukan perjalanan berat demi menjaga, menyelamatkan agama mereka. Tapi Allahu Akbar, lihat bagaimana Allah memberikan pertolongan taufik kepada sahabat Nabi Ja'far ibn Abi Thalib. Beliau maju di hadapan Raja Najasyi, tak sedikit pun ada ketakutan, ada rasa gentar dalam diri Ja'far. Dengan tegas dia memberikan penjelasan kuat. Ayuhal Malik, wahai Tuan. Dulu, Allahu Akbar. Jadi nggak langsung menjelaskan seperti apa agama yang diajarkan Nabi. Ja'far terlebih dahulu menceritakan kondisi kami, kondisi orang-orang Mekah, kondisi orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam. Ya. Dulu kami, kata Ja'far, adalah pemeluk agama jahiliyah. Kunna fil jahiliyah. Kami menyembah berhala, na'budul asnam. Na'kulul maitah. Kami dulu sebelum datang, ya. Kami dulu, ya, selain menyembah berhala, pemeluk agama jahiliyah, kami dulu memakan bangkai, berbuat mesum, memutus tali persaudaraan, menyakiti tetangga,
dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Ya, seperti itu gambaran yang diberikan Ja'far ibn Abi Thalib tentang kondisi penduduk Mekah, orang-orang Quraisy terdahulu. Menyembah berhala, memakan bangkai, zina, berbuat mesum, memutuskan silaturahim, menyakiti tetangga yang kuat, memakan, menindas yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu. Hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri. Yang kami ketahui nasab. Allahu Akbar. Na'rifuhu nasaban. Ya. Wa man la ya'rifu Muhammadan. Siapa yang tidak kenal Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak kenal dengan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, siapa yang tidak kenal dengan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana afdalu? Saya ini adalah orang Quraisy yang paling mulia, ana afsahukum anni min Quraisy. Atau di riwayat lain bahwa sesungguhnya Allah memilih Quraisy dari Kinana dan memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Nabi salah satu orang yang paling terpandang nasabnya. Ya. Kita dengarkan apa yang dikatakan Ja'far ibn Abdul Muttalib. Ya. Sehingga datang kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri, na'rifuhu nasaban. Kami tahu nasabnya yang terpandang terhormat. Kami tahu kejujurannya, ya. Siapa yang lebih jujur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma jarrabna bihi kadziban. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri mengakui, kami tidak pernah mendapati Anda berdusta wahai Muhammad. Ya, kami tahu amanahnya dan kesucian dirinya. Ya. Beliau menyuruh kami menyembah kepada Allah untuk mengesahkannya dan menyembahnya serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau memerintahkan kami untuk berkata jujur. Ya, muruna bisidq, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, mengharamkan hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau memerintahkan kepada kami, wahai raja, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan salat, menunaikan zakat dan berpuasa. Lalu kata Ja'far bin Abi Thalib, sampai ya ada orang di antara kami mulai menindas, mulai menyiksa orang-orang beriman di antara kami. Maka kami datang di negeri Anda yang makmur ini karena kami tahu keadilan Anda dan tidak ada orang yang dizalimi di bawah kekuasaan Anda untuk mencari perlindungan. Allahu Akbar. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan itu maka Raja Najasyi kemudian mengatakan, engkau akan mendapatkan engkau akan mendapatkan tempat dan perlindungan yang aman di negeriku ini. Lalu Raja Najasyi kemudian meminta sahabat Nabi Ja'far ibnu Abdul Muttalib, apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Raja Najasyi meminta agar Ja'far ibn Abi Thalib membacakan sedikit ayat Quran yang darinya memberikan gambaran akan ajaran tauhid agama yang hak ini yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, dengan semua pertimbangan seorang Ja'far ibn Abi Thalib, dengan semua ketelitiannya, dari semua surah-surah yang pernah didengarkannya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far memilih satu surah dalam Quran untuk dibacakan di depan halayak, dibacakan di depan Raja Najasyi yang saat itu juga dibersamai oleh uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya. Surah apa yang dibaca oleh Ja'far ibn Abi Thalib? Surah yang dibaca Ja'far ibn Abi Thalib, ikhwafillah yang dirahmati Allah, adalah surah Maryam, surah ke-19. Allahu Akbar. Padahal kita tahu bahwa Raja Najasyi itu kan Nasrani. Dan kita tahu bagaimana keyakinan orang-orang Nasrani.
Dan di surah Maryam itu, ya, karena dinamai dengan surah Maryam karena surah ini menceritakan tentang kisah perjuangan, pengorbanan, tadhiyah seorang wanita suci yang bernama Maryam. Dan ini surah ini meluruskan kesesatan, keyakinan, kepercayaan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan dan menyembah Nabi Isa dan menjadikan ibunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata surah ini yang dipilih oleh Ja'far ibn Abi Talib. Maka mulailah ia baca di depan Raja Najasyi. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, bacaan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan akan janji Allah. Kaf ha ya ain sad. Surah ini yang dibaca Ja'far didengarkan oleh Raja Najasyi dan uskupnya, termasuk didengarkan oleh Amr bin al-As, utusan Quraisy, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang saat itu belum masuk Islam. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya. Allahu akbar. Raja Najasyi mulai mendengarkan secara seksama, pun demikian uskup-uskupnya. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ingatlah ketika Zakaria bermunajat, menyeru, memanggil Tuhannya dengan seruan panggilan yang lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti berdoa kepadamu dan aku tidak akan pernah kecewa dengan doa-doaku kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, sesungguhnya aku khawatir dengan keluargaku sepeninggalanku dan sesungguhnya istriku adalah perempuan yang mandul. فهب لي من لدنك وليا. Ya Allah, karuniakan dari sisimu bagiku penolong. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allahu akbar. Apa yang terjadi jemaah rahmatullah? Mendengarkan surah Maryam yang dibaca oleh Ja'far ibn Abi Talib, Raja Najasyi menangis. Ya, air mata membasahi janggutnya. Begitu pula uskup yang berada mendengarkan bacaan Quran Ja'far ibn Abi Talib pun ikut menangis. Sehingga Raja Najasyi kemudian berkata, demi Allah, sesungguhnya ini, ya, maksudnya Quran yang dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Talib, sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Isa putra Maryam benar-benar keluar dari satu mishkat, min mishkatin wahidah. Artinya keluar dari satu sumber.
apa yang dibawa oleh Isa putra Maryam, Injil, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, salah satunya yang dibacakan di depan Raja Najasyi dan uskupnya, benar-benar berasal keluar dari satu sumber, dari satu miskat. Demi Allah. Ya. Setelah mendengarkan surah Maryam, maka Raja Najasyi kemudian menegaskan kepada Amr ibn al-As, ia tegaskan kepada Abdullah bin Rabi'ah, utusan Quraisy yang diutus untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mau mengembalikan sahabat-sahabat Nabi kaum muslimin. Akan tetapi apa yang mereka inginkan ternyata tidak terwujud. Karena setelah mendengarkan surah Maryam, Raja Najasyi semakin yakin, semakin menegaskan perlindungannya kepada sahabat-sahabat Nabi. Demi Allah, kata Raja Najasyi, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Sama sekali tidak. Pulanglah kalian. Nah, jamaah yang terhormat, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Amr bin al-As juga bukan orang biasa. Quraisy memilih Amr bin al-As itu bukan tanpa sebab, ya. Amr bin al-As salah satu diplomat ulung terbaik, ya, negosiator terbaik yang dimiliki Quraisy. Jangan lupa ketika beliau masuk Islam pada peperangan Dzatus Salasil tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW mengirim kurang lebih kalau tidak salah 300 pasukan. Di antara pasukan tersebut ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada Umar ibn al-Khattab. Namun yang Rasulullah pilih angkat sebagai komandan Amr ibn al-As radhiyallahu an. Menunjukkan bahwa beliau, ya, sahabat Nabi Amr bin al-As, memiliki kelebihan, ya, di beberapa hal, khususnya taktik dan negosiasi. Karena itu pula orang Quraisy itu memilihnya. Amr bin al-As tidak putus asa. Dia katakan, saya akan kembali besok untuk memberikan bukti, menyampaikan beberapa hal, memprovokasi Raja Najasyi, sampai Raja Najasyi itu menyerahkan 83 sahabat Nabi untuk kita bawa pulang ke Quraisy, diusir dari negeri Habasyah ini. Maka besoknya Amr bin al-As kembali datang menemui Raja Najasyi. Allahu Akbar. Apa kata Amr bin al-As? Ayuhal malik, wahai tuan raja. Sesungguhnya mereka, sahabat-sahabat Nabi ini, menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng terhadap Isa putra Maryam. Allahu Akbar. Ya. Ya, kembali memprovokasi Raja Najasyi bahwa umat Islam itu, kaum muslimin itu punya keyakinan tentang Isa putra Maryam yang berbeda dengan kalian. Kan bagi orang Nasrani, ya, Nabi Isa itu adalah ilah, Tuhan yang mereka sembah selain Allah, anak Tuhan. Sementara bagi kita umat Islam, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalasah, telah kafir siapapun yang mengatakan Allah, Tuhan itu ada 3. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kesempatan ini dipakai oleh Amr bin al-As. Maka ia datangi Raja Najasyi lalu mengatakan, mereka orang-orang yang mencari perlindungan ke negara Tuhan, mereka itu mengatakan perkataan yang kurang ajar, yang tidak bisa dianggap enteng terhadap Isa ibn Maryam. Maka kembali Raja Najasyi mengutus utusan untuk menanyakan ini kepada kaum muslimin. Benar tidak apa yang dikatakan oleh Amr ibn al-As, ya, bahwa kaum muslimin itu mengatakan perkataan yang tidak bisa dianggap biasa, tidak bisa dianggap enteng terhadap Isa putra Maryam. Ketika ditanyakan kepada kaum muslimin, Allahu Akbar, disinilah kaum muslimin sempat khawatir. Mereka bermusyawarah, apa yang harus diucapkan? Pilihannya, apakah kita akan jujur mengucapkan
tentang Isa ibn Maryam sebagaimana yang Allah turunkan dalam Quran dan diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita melakukan siasat. Ya. Kita berbohong, tidak tidak mengucapkan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Di tengah kekhawatiran, di tengah kecemasan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada akhirnya mereka mengambil keputusan, kita tidak boleh berdusta. Allahu Akbar. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran cuman gara-gara kita takut kepada seorang penguasa. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, meninggalkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran cuman gara-gara takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali dipilihlah Ja'far ibn Abi Thalib untuk memberikan jawaban yang sebenarnya, dan sahabat memilih untuk menjawab apa adanya. Seperti yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan seperti yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Isa putra Maryam. Ya. Ketika ditanya, maka Ja'far ibn Abi Thalib, apakah benar kalian mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dianggap enteng terhadap Isa putra Maryam, yang bagi keyakinan orang-orang Nasrani adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, naqulu kama qala nabiyuna. Kami tidak akan mengatakan sesuatu tentang Isa putra Maryam kecuali seperti yang dikatakan Nabi kami kepada kami, bahwa Isa Abdullah. Ini yang pertama. Bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Abdullah. Dia bukan Tuhan seperti yang kalian katakan, Abdullah. Kemudian wa rasuluh, Abdullahi wa rasuluh. Dan Isa sebagaimana diajarkan Tuhan kami kepada Rasulnya, dan Rasul ucapkan kepada kami adalah utusannya. Wa ruhun wa kalimatun min, sebagaimana dia adalah rohnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang wanita perawan yang suci. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in. Ya. Mendengarkan jawaban dari Ja'far ibn Abi Thalib yang mengucapkan apa adanya, tidak berdusta, dan berani mengatakan yang sebenarnya tentang Isa putra Maryam, Abdullahi wa rasuluhu wa ruhun minhu wa ruhun wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam. Dengan harapan Amr bin al-As, Raja Najasyi akan marah, ditambah memang uskup-uskup yang mendengarkan itu mulai emosi. Sehingga ada harapan dalam diri Amr bin al-As dan Abdullah bin Rabi'ah bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 83 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diusir oleh Raja Najasyi setelah mendengarkan ucapan mereka tentang Isa putra Maryam. Sayangnya, Allahu Akbar, apa yang diharapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, apa yang diharapkan Amr bin al-As dari provokasinya tentang keyakinan kaum muslimin terhadap Isa putra Maryam tidak terjadi. Karena Raja Najasyi mengutip potongan dahan dari tanah, mengambil potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, wallah, Isa putra Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan. Masya Allah. Anggapan bahwa dia akan marah ternyata tidak terjadi. Bahkan sebaliknya mengatakan, ketika Ja'far ibn Abi Thalib menegaskan, Abdullah, dia bukan Tuhan, dia hamba Allah. Wa rasuluhu, rasul utusannya, dia juga bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Wa kalimat ruhun wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam. Ia berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Allahu Akbar. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, ya, para uskup tidak setuju dengan ucapan Raja Najasyi, ya.
yang membenarkan ucapan Ja'far ibn Abi Thalib terhadap Isa ibn Maryam. Maka kemudian Raja Najasyi mengatakan, demi Allah, bahkan sekalipun kalian semua mendengus, ya, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada orang-orang Quraisy. Pergilah kalian. Lalu kemudian Raja Najasyi berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, idhabu, pergilah kalian. Kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa makaru wa makara Allah. Wallahu khairul makirin. Mengutus dua orang tercerdas di antara mereka untuk memprovokasi Raja Najasyi, dan berkali-kali Amr bin Al-As melakukan usaha untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengusir sahabat-sahabat Nabi. Ternyata usaha mereka sia-sia. Karena Raja Najasyi mengatakan, sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Pergilah, sesungguhnya kalian akan aman di negeriku. Lalu Raja Najasyi berkata kepada para pengiringnya, kembalikan. Ya, dikatakannya kepada para uskup-uskup, kepada para pembesar-pembesarnya, kembalikan hadiah-hadiah yang dibawa oleh utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tak kala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Apakah aku pantas mengambil uang sogokan sogokan setelah mendapatkan kekuasaan itu? Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh kepadanya. Amr bin Al-As, jama'an rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu ayyakum ajmain, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah akhirnya pulang kembali ke kota Makkah dengan usaha mereka yang sia-sia. Karena Raja Najasyi menegaskan perlindungannya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma itu, mengembalikan semua hadiah-hadiah yang beraneka ragam itu kembali kepada orang Quraisy. Sampai di sini ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kedua sebagai pembahasan terakhir pada siang hari ini, ada beberapa faedah, ada beberapa tadabbur, pelajaran yang perlu kita petik. Kita perlu saling ingatkan bersama dari pembahasan hijrah ke Habasyah jilid kedua, 83 sahabat Nabi dan sahabat laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 18 wanita dari sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur pertama atau pelajaran pertama dari peristiwa ini, jangan pernah mengorbankan akidah demi keamanan. Allahu Akbar. Mari belajar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far ibn Abi Thalib, ya, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ketika mereka dipilihkan dua pilihan, berkata jujur tentang Isa putra Maryam, dan ini bisa saja membuat Raja Najasyi murka, marah, dan uskup-uskupnya akan marah, atau mereka memilih berdusta, mengorbankan akidah mereka, mengorbankan keimanan mereka demi mendapatkan rasa aman. Apa yang dipilih oleh sahabat Nabi? Allahu Akbar. Mereka memilih jujur, mereka memilih mengatakan yang hak, tidak menjual keyakinan akidah mereka demi mendapatkan keamanan. Dan ini relate sampai hari ini dengan diri kita, jamaah dirahmati Allah. Jangan pernah mengorbankan akidah demi sebuah posisi, kedudukan, derajat di hadapan manusia, demi jabatan, demi kenyamanan dunia. Belajar dari sahabat Ja'far ibn Abi Thalib ketika ditanya tentang keyakinan kaum muslimin tentang Isa putra Maryam, maka dengan tegas ia menyampaikan keyakinan akidah dalam Islam, kebenaran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi dan baginda Nabi
sampaikan kepada Rasulullah dan baginda Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya Isa Abdullah, tak lebih dari hamba Allah, wa rasuluhu, utusan Allah, wa ruhun wa kalimatun alqaha ila Maryam, serta ruh darinya dan kalimat yang diutusnya kepada Maryam, wanita yang suci at-tahirah, yang senantiasa menjaga kesuciannya, yang dari kecil sampai dewasa senantiasa berkhidmat di Baitul Maqdis. Pelajaran kedua, tadabbur kedua dari peristiwa Hijrah Habasyah jilid kedua. Ya, kisah hijrahnya sahabat Nabi ke Habasyah Ethiopia jamaah yang termulia mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu dibela, Islam itu didakwakan dengan akhlak sebelum argumen. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita mendebat mereka di luar Islam, sebelum kita mendebat mereka dengan argumen-argumen kita, maka belajarlah dari 83 sahabat laki-laki dan 18 sahabat wanita yang hijrah ke Habasyah, yang menegakkan, menghiaskan agama Allah dengan akhlak-akhlak mereka. Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya tentang ajaran yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang karena ajaran tersebut mereka tidak mau masuk ke agama Nasrani, agama Raja Najasyi, maka Ja'far bin Abi Thalib tidak memulai dengan menyerang, ya, tapi dengan menjelaskan akhlak jahiliyah. Bagaimana kami dahulu yang kuat melemah, yang kuat menzalimi yang lemah, memakan harta dengan batil, menyakiti tetangga, ya, melakukan perbuatan mesum, memakan bangkai. Setelah menjelaskan perilaku-perilaku buruk, barulah setelah itu dia jelaskan apa yang diserukan, apa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diserukan oleh Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kejujuran, mengajak untuk menjaga silaturahim, amanah, menjaga kehormatan tetangga, meninggalkan kezaliman dan tidak menyakiti orang lain. Pelajaran ketiga, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini Masya Allah, salah satu part bagian yang paling saya senangi ketika menjelaskan tentang hijrah Habasyah ke jilid kedua, yaitu ketika sahabat Nabi Ja'far ibn Abi Thalib membacakan Quran surah Maryam kepada Raja Najasyi dan uskup saat itu. Dan ini memberikan kita pelajaran bahwa bacaan Quran itu bukan bacaan biasa. Dia tidak seperti bacaan yang lain. Maka sering-seringlah membacakan Quran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu di antara mereka yang mendengarkan Quran dari lisan kita, Mohon maaf ditunggu ya. Ini Ustadz sepertinya terlempar.
Assalamualaikum Mbak Ari. Pak Ustadz kepental Pak sama Pak Ari. Ya, kepental, nggak ada dia. Oke, oke. Aku lagi telepon dia, cuman nggak diangkat. Alhamdulillah teman ya. Oh, sudah balik nih? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak. Bismillah. Cek 1 2 3. Ya, mohon Belum maaf Mbak Ari. terdengar suaranya kecil, Ustadz. Ya, ini pilihannya karena Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tadi laptopnya casnya habis Mbak. Eh, Sementara nggak bisa pakai mic secara bersamaan. Baik, baik. Terdengar? Cek 1 2 3. Terdengar cuma Namanya kecil Pak. aja. Ya, yang lain semuanya kecil semuanya. Mohon bantuannya. Iya Apa kecil. kecil ya? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini ya, eh, chargernya habis, dan kalau saya pakai tidak bisa pakai bersamaan ini. Ya, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Lumayan Bismillah. sih Pak Ustadz. Udah lumayan. Bagaimana Mbak Ari, kita lanjut? Ya, Ya, lanjut, ini Ustadz. ya. Ini ya, sebentar saya coba dekatkan laptopnya. Ya, ini beberapa teman-teman mengatakan jelas ya. Ya, bismillah, bismillah. Cek 1 2 3. Ya, bismillah. Kita lanjut. Tadi sampai di pelajaran kedua ya. Dari hijrah ke Habasyah jilid kedua. Saya coba bantu share materinya. Ya. Ya. Sampai ketiga tadi ya. Al-Quran adalah kekuatan terbesar umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Ja'far membacakan surah Maryam, Allahu Akbar, ya. Ternyata inilah salah satu sebab pintu hidayah bagi seorang raja penguasa Ethiopia saat itu. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam, walau menyembunyikan keislamannya di tengah kaumnya. Sampai kemudian Allah beritakan, sampaikan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata Raja Najasyi yang pernah memberikan tempat dan perlindungan kepada sahabat-sahabat Nabi, baik itu ya hijrah Habasyah yang pertama tahun kelima Hijriah, tahun kelima kenabian, 12 sahabat Nabi, 12 laki-laki dan 4 wanita. Lalu kemudian juga memberikan kembali perlindungannya, walau orang-orang kafir Quraisy melakukan segala cara, melakukan segala usaha memprovokasi Raja Najasyi supaya mengembalikan 83 sahabat laki-laki dan 18 sahabat wanita. Namun ternyata beliau memilih untuk memulangkan, menolak sebuah hadiah-hadiah Quraisy dan tetap memberikan perlindungan terbaiknya kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, salah satu sebabnya apa? Karena bacaan Quran sahabat Nabi Ja'far ibn Abi Talib yang sudah memberikan pengaruh dampak yang sangat besar dalam diri seorang Raja Najasyi. Ini memberikan kita pelajaran jemaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, sampai Raja Najasyi itu menangis, uskupnya juga menangis. Ini memberikan kita pelajaran bahwa bacaan Quran itu bukan bacaan biasa. Sering-sering bacakan Quran kepada anak-anak kita, sering-sering bacakan Quran kepada orang-orang terdekat kita. Bahkan jangan malu untuk kemudian membacakan Quran kepada teman, sahabat kita yang mencari tahu tentang agama kita. Kita tidak tahu dari ayat mana, surah yang mana yang kita bacakan kepada mereka, yang akhirnya itu akan menyentuh ya, hati mereka dan menjadi pintu hidayah itu datang kepada mereka. Lanjut, pelajaran keempat, Allah menolong agamanya melalui siapapun yang dikehendakinya.
Masya Allah. Tugas kita adalah istiqomah di atas agama Allah, bukan memastikan hasil. Dan ini berlaku sampai kapanpun. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan Allah akan menolong agamanya ini dengan orang yang bisa jadi agamanya tidak terlalu bagus. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Sesungguhnya Allah menegakkan, menguatkan agamanya ini dengan bukan orang yang beriman. Artinya bahwa ada banyak cara Allah menolong agamanya. Terkadang pertolongan itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang mengira bahwa ternyata yang memberikan perlindungan, pertolongan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW di tengah intimidasi, siksaan orang-orang Quraisy kepada sahabat-sahabat di Mekah saat itu adalah bukan seorang Muslim, seorang Nasrani. Ya. Dan sampai hari ini pun kita sering mendapati seperti itu jamaah. Terkadang Allahu Akbar, ada orang-orang yang kelihatannya secara agama tidak terlalu kuat, biasa-biasa saja, tapi ternyata paling vokal untuk kemudian membela kaum muslimin, membela saudara-saudara kita di Palestina. Coba lihat bagaimana Brazil, bagaimana Venezuela, berapa banyak negara-negara mayoritas Kristen hari ini ternyata jauh lebih keras, pembelaannya jauh lebih kuat, dukungannya kepada Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, dibanding negara-negara kaum muslimin. Dan ini juga nasihat pengingat bagi kita. Kalau orang yang rusak agamanya saja terkadang dipilih oleh Allah untuk menolong agamanya, lalu bukankah itu musibah ketika Allah memilih orang yang rusak agamanya sementara Allah tidak memilih kita untuk menolong agamanya? Salah satu doa yang sering diungkapkan, dibacakan ulama, Allahumma astakhdimna wa la tastabdilna. Ya Allah, pilih kami, pilih tenaga kami, pilih keturunan kami, pilih harta kami untuk menegakkan agamamu. Ya, generasi itu ada dua, generasi pengganti dan generasi yang digantikan. Generasi pengganti adalah generasi yang dipilih oleh Allah untuk menebarkan kebaikan di atas muka bumi Allah. Sementara generasi yang digantikan adalah generasi yang tidak melakukan apa-apa di atas muka bumi Allah. Tidak menggunakan hartanya untuk menegakkan agama Allah, tidak menggunakan jabatannya untuk menegakkan agama Allah, tidak menggunakan skill, kemampuan yang dimilikinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut poin berikutnya, saya mengajak siapapun yang hadir di majelis ini bersama Majelis Ta'lim Rabbani dan siapapun yang ikuti live ini Ramadan, orang yang berpuasa itu punya doa mustajab. Mari berdoa semoga kita tidak termasuk generasi yang digantikan Allah di atas muka bumi ini. Ya. Fasaufa ya'ti wa may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang berpaling di antara kalian dari agamanya tidak akan pernah merugikan agama Allah. Kalau semua kita tidak ada yang membantu agama Allah, kalau semua kita tidak ada yang menolong agama Allah, fasaufa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbunah. Pasti Allah akan datangkan kaum, umat yang baru. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka berlemah lembut kepada sesama muslim, sesama mukmin. Izzatin 'alal kafirin, mereka keras tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka sama sekali tidak pernah takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu karunia yang Allah berikan kepada siapapun. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Pelajaran terakhir jamaah rahmatullah Allah, hijrah dan pengorbanan. Belajar dari ini pelajaran kelima, faedah kelima dari peristiwa hijrah ke Habasyah jilid 2. Hijrah dan pengorbanan adalah sunnatullah dalam perjuangan. Tidak ada dakwah, tidak ada kebenaran kecuali pasti akan diuji oleh Allah. Allah abadikan dalam Quran sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada kita bagaimana hijrah itu merupakan sunnatullah. Setiap pengorbanan, setiap kebenaran yang ditegakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan kepada kita bagaimana hijrahnya Nabi Ibrahim
Allah kisahkan kepada kita jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Nabi menceritakan kepada kita bagaimana kisah seorang Bani Israel yang sudah membunuh 100 orang. Lalu kemudian Allah perintahkan, lalu kemudian diperintahkan kepadanya melalui seorang yang alim untuk berhijrah dari negerinya, karena negeri itulah yang telah merusak dirinya. Di tengah perjalanan ketika dia hijrah, Allah wafatkan. Sehingga malaikat pencatat kebaikan dan keburukan itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini jatah saya penghuni neraka, yang ini enggak, ini jatah saya penghuni surga, dia sudah hijrah. Sampai Allah turunkan malaikat untuk memberikan keputusan kepada dua malaikat yang sedang berselisih. Ukurlah jarak perjalanan hijrahnya. Kalau jaraknya lebih dekat daripada tempat yang dia akan hijrah, maka dia penghuni surga. Tapi jika jarak dari kampung yang dia tinggalkan lebih dekat, maka dia termasuk penghuni neraka. Ketika diukur, Allahu Akbar, langkah hijrahnya menuju tempat yang ia menyelamatkan agamanya itu lebih dekat, sehingga Allah ampunkan dosa-dosanya. Sampai di sini, ikhwafillah dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di pembahasan ini, hijrah Habasyah bagian kedua. Kita akan lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana intimidasi dan ancaman secara politik dan sosial orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, yang kemudian disusul dengan masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Mudah-mudahan sikap ini menambahkan informasi pengetahuan kita tentang sirah, sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini semakin mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host kita Majelis Taklim Rabbani kepada Mbak Ari dan pengurus. Kami serahkan kembali. Tafadhali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Kita sekarang di sesi tanya jawab ya Ustadz. Ya, betul. Silakan. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sepertinya belum ada nih Pak Ustadz. Ya. Jika belum ada, jemaah yang terhormat kita tutup dengan doa Mbak Ari. Oh, sebentar, saya tidak. Oh, ada nih Ibu Yayan. Oke. Mbak Yayan Sebentar ya Ibu Yayan. Mbak Yayan nih jamaah Aqsa nih, Masya Allah, dengan suami Mas Hendra. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan urusannya, dan doa ini untuk semua jamaah yang telah bergabung di kajian kita siang hari ini. Tafadhal, silakan Mbak Yayan. Mohon diaktifkan mikrofon. Silakan Mbak Yayan, sudah bisa unmute? Oh iya, syukron. Alhamdulillah sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yayan. Tafadhal, silakan Mbak Yayan. Sedang umrah ya, Ustaz? Enggak, di Makassar, di Oh, Jakarta. Iya. Lagi di Jakarta, Iya, Mbak. Ustaz. Pertanyaan saya tentang BOP, Ustaz. Kan kalau negara Qatar ataupun Turki itu memang sudah bertahun-tahun, sudah lama negara-negara itu kan sebagai mediator untuk Palestina gitu kan, Ustadz. Artinya di dua negara itu pun ada kantor Hamasnya. Sempat saya tanyakan waktu ada daurah di AKL itu, saya bilang apa namanya, Qatar dan Turki juga tergabung ke BOP gitu kan. Tapi menurutnya itu bahwa tidak mungkin Qatar dan Turki itu tergabung kalau tidak ada negosiasi ataupun pembicaraan dengan orang-orang Hamas di negaranya masing-masing. Sehingga bisa jadi mereka tergabung itu adalah langkah terakhir, karena
apa namanya tidak bisa bantuan tuh tidak bisa masuk gitu Ya, Ustadz, karena kan mungkin secara apa namanya tarik ulurnya gitu kan, karena ada agreement di atas dan di bawah meja istilahnya seperti itu. ya, Apakah itu dugaan itu benar Ustadz ke arah sana, atau ada isu lain yang kan Ustadz kan di Spirit of Aqsa gitu ya, pasti ya, juga lebih paham gitu kan. ya, Kemudian yang berikutnya yang dikhawatirkan ini, yang mengerikan ini, Indonesia kan dari dulu tidak menjadi negara mediator gitu kan. ya, Jadi kan beda gitu ininya. ya, Masing-masing negara itu ada dalam satu tempat, tapi dengan tentu niat dan tujuan yang berbeda-beda. ya, Jika betul. berkenan mohon penjelasannya Ustadz. Sukron. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiq, Mbak Yeyen, terkait BOP, Board of Peace yang digalang oleh Amerika dan eh, negara kita Indonesia juga termasuk di dalamnya. Ya. Guru-guru kita, asatis kita sudah banyak memberikan pandangan, ya. Mulai dari yang mengajak agar kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk kemudian memberikan kesimpulan terhadap keputusan pemerintah. Di antaranya ada guru kita Ustaz Zaitun Rasmin, dengan harapan-harapan baik beliau dari BOP ini bergabungnya Indonesia. Walau sebagian guru-guru kita juga Masya Allah dengan tegas, keras mengatakan bahwa tidak akan ada dampak yang baik, atau kita tidak bisa mengharap banyak dari gabungnya Indonesia di BOP ini. Ya, kami dari awal bersama beberapa teman-teman di Spirit of Aqsa, ya, tidak menyetujui adanya gabungnya negara kita dengan BOP. Walau juga amat sangat hati-hati, supaya amat sangat hati-hati untuk tidak menyerang guru-guru kita yang kemudian mengambil pandangan yang berbeda. Ya, karena di antara teman-teman guru-guru kita Masya Allah yang mengingatkan kita agar tidak tergesa-gesa menghukumi keputusan pemerintah, juga tidak diragukan kontribusinya terhadap Palestina. Nah, ini perlu saya ingatkan diri saya, jangan sampai ketika kita berbeda dengan guru kita atau salah seorang asatidz, kita kemudian tidak menjaga adab, ya, kita kemudian menyerang mereka dengan tanpa pertimbangan, ya, menyerang kehormatan mereka, padahal bisa jadi apa yang mereka sudah lakukan, kontribusi mereka terhadap Palestina bisa jadi lebih besar daripada yang kita lakukan. Tidak ada orang yang tidak bisa tergelincir dalam kesalahan illal Mustafa, kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kalau kami ditanya, ya, Yahudi ini adalah manusia yang tidak akan pernah bisa diajak berdamai. Tidak ada negosiasi. Berapa sering mereka kemudian melakukan kesepakatan, dan setiap kesepakatan itu mereka hianati, mereka melanggar kesepakatan tersebut. Dan bukan cuma kali ini saja, bahkan ketika kita baca sirah nabawiyah, sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana pengkhianatan penjajah Yahudi kepada baginda Nabi, bagaimana pengkhianatan Yahudi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang kesepakatan dengan Nabi itu mereka hianati. Sehingga jangan pernah berharap banyak ada negosiasi, ya, ada kesepakatan yang dibangun dengan penjajah Zionis laknatullah alaihim. Seperti itu kira-kira Mbak Yeyen. Saya tidak memanjangkan, berharap supaya kita juga tetap menjaga dengan saudara-saudara kita, guru-guru kita yang berseberangan, dan lebih mengajak kepada diri saya, mengajak kepada teman-teman ikhwafillah yang dirahmati Allah, menanyakan kepada diri kita, kalau pemerintah kemudian gabung di BOP,
mereka akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah, keputusan itu. Ya, jika itu ijtihad yang benar, mereka akan mendapat pahala, tapi jika itu salah juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga akan ditanya di hadapan Allah apa yang sudah kita lakukan. Nah, saya lebih fokus mengajak kepada ikhwah fillah yang rahmat Allah. Kalau pandangan kami tidak menyetujui adanya Indonesia bergabung dengan BOP, tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang selanjutnya adalah kita tanyakan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Gaza sedang bangkit, ini Ramadan. Jika tidak bisa dengan tenaga, kirimkan harta terbaik. Jika tidak bisa harta terbaik, jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Gaza di waktu-waktu mustajab menjelang buka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Baik, terima kasih Ustadz. Izin Mungkin masih boleh. sebelum kita tutup, dibuat ringkasan lagi ya Ustadz, Ya. poin-poin yang mungkin menjadi ibroh. Sebelum kesimpulan saya dikit boleh nih Ustaz? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ya. Insyaallah. Baik. Kalau nggak keberatan Ustaz, saya coba berkaitan agak mundur sedikit Darul Arqam. Ya. Itu kalau saya sempat baca itu kan rumah ibaratnya seorang pemuda lah, kalau masih kecil. Betul. Atau apa. Betul. Yang pernah baca. Betul. Berkaitan dengan surat Luqman juga ada pesan terhadap anaknya tentang jaga ketauhidan. Nah, bagaimana menanamkan anak-anak kita di era sekarang ini yang begitu berat nih, jujur aja Ustadz, berat. Betul untuk berkaitan ketauhidan ini sejak kecil. Terutama, maaf, saya kadang-kadang suka dialog dengan ChatGPT. ChatGPT ini kan ibaratnya istilah saya ini kadang solution for your life, apapun bisa diselesaikan. Saya backgroundnya ekonomi manajemen, Ustaz. Tapi apapun itu beda lah. Bahkan saya pernah nanya anak saya, dosen pun ada yang bilang, nyusun skripsi aja suruh tanya ChatGPT, walaupun anak saya nggak mau. Banyak dosen-dosen sekarang juga ngeluh. Nah, kira-kira bagaimana yang bisa kita tangkap berkaitan konsep Darul Arqam itu dengan konteks sekarang, apalagi kita banyak godaan-godaan, itu satu. Kemudian akhirnya saya juga setuju dengan Ustadz buat office dari penjajahan Donald Trump ini memang penuh apa yang bisa tersirat kita lihat. Kalau saya kadang ngerenung, tadi Ustadz sudah coba nyinggung, memang di dalam surat Al-Asr tafsir saya baca Profesor Wabah itu, Asr pengusiran 1-2 memang nggak akan bisa kita pegang, bahkan Bayan Nazir suku itu. Nah, kira-kira menurut Ustadz bagaimana? Karena saya juga kadang-kadang kalau baca berbagai macam tuh agak gemes ya, tapi yang kita nggak bisa lihat membandingkan udah biarlah. Kalau gitu perjanjian udah biar kan digagas oleh musyrik juga ibaratnya itu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil yang terlihat gitu. Kalau lihat dari sudut term of condition kadang-kadang emosi juga Ustadz. Amat suruh lanjutin senjata, kira-kira gimana? Demikian, ada dua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Masya Allah. Di pembahasan kita sebelumnya, Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, ini salah satu tema penting, dan biasanya kalau lagi umroh tuh, ini salah satu poin pembahasan yang sering saya angkat kepada jamaah ketika sedang berada di Mekah. Saking pentingnya Darul Arqam Ibnu Abil Arqam ini, ulama itu ketika menjelaskan profil sahabat-sahabat Nabi, mereka menjadikan rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam ini salah satu patokan. Apakah dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam atau tidak? Itu salah satu patokannya adalah Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Kalau dia masuk Islam, ketika Nabi mengumpulkan sahabatnya di Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, itu termasuk as-sabiqun al-awwal, berarti Islamnya pertama-tama tuh. Atau biasanya disebut ba'dad dar. Jadi kalau dia masuk Islam setelah Nabi tak lagi mengumpulkan sahabatnya di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, berarti bukan termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Sebagaimana ini amat sangat relate dengan kondisi kita saat ini. Rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam mengajarkan kepada kita bahwa terkadang peradaban besar itu dibangun dari rumah. Penguatan perekonomian, penguatan dakwah itu dibangun dari rumah. Dan semestinya setiap di antara kita menjadikan rumahnya Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Menjadikan rumah-rumah kita tempat kita melahirkan generasi-generasi terbaik.
kita hidup di masa yang ujiannya amat sangat berat, fitnah cobaannya amat sangat berat seperti tadi yang sudah disampaikan. Berapa banyak orang tua anaknya dirusak di kamarnya sendiri. Berapa banyak di antara kita orang tua anaknya dirusak di ruang tamunya sendiri. Karena ternyata ruang tamu tempat anaknya kemudian dicuci otaknya dengan game online, ternyata di kamarnya anaknya itu kemudian melakukan terjerat judi online. Maka ini menjadi pengingat bagi kita. Seperti tadi yang sudah diingatkan bahwa Allah mengabadikan di dalam Al-Quran ada banyak diskusi antara orang tua dan anak sebagai bentuk pengingat pelajaran penting bagi kita bahwa salah satu metode cara menanamkan akidah, tauhid, perjuangan, tadhiyah dalam diri anak kita adalah sering-sering mengajak mereka diskusi, berbicara kepada mereka, sering-sering berwasiat kepada mereka. Allah ceritakan kepada kita wasiat Nabi Yakub bahkan menjelang wafatnya kepada anaknya. Pentingnya sering-sering berwasiat kebaikan kepada anak kita. Bahkan menjelang wafatnya Nabi Yakub masih memberikan wasiat. Di kita berapa banyak di kita sudah sakit, ya berpuluh tahun tidak ada wasiat kebaikan, tidak diingatkan anaknya menjaga sholatnya setelahnya, tidak diingatkan untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah dijaga selama ini di dalam rumah tangga. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keluarga kita, Allah lindungi keluarga kita, dan semoga Allah mampukan kita menjadikan rumah kita sumber kebaikan, cahaya kebaikan yang dari rumah-rumah kita insya Allah akan lahir penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu pelajaran penting yang kita petik dari rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Sebagaimana salah satu pelajaran pentingnya adalah perhatian Nabi kepada anak muda. Ya. Jadi kalau ada ustadz hanya perhatian dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah matang, menyepelekan anak muda, maka ini adalah sebuah kesalahan. Ketika kita perhatikan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam bersama Nabi SAW, kita dapati ternyata banyak di antara mereka yang belasan tahun umurnya. Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, pemuda yang mengambil resiko berat. Rumahnya tempat Nabi berkumpul, ya, menyusun strategi dakwah Nabi SAW. Itu pemuda yang masih berumur 16 sampai 18 tahun, yang merupakan anak dari kabilah Bani Makhzum, salah satu kabilah yang paling benci dengan dakwah Nabi SAW. Adapun menyamakan BOP dengan perjanjian Hudaybiyah, ini sepertinya terlalu takaluf, terlalu berlebihan. Nabi Allah jadikan Sulhul Hudaybiyah menjadi salah satu pintu kemenangan, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan Nabi, ya, apa yang dipilih oleh Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi lagi-lagi saya ingin mengingatkan diri saya, menjaga lisan, hati-hati, jangan terlalu, ya, jaga kehormatan guru-guru kita, khususnya kalaupun kita berbeda pendapat dengan mereka. Ingat bahwa di antara guru-guru kita yang menyampaikan pandangan berbeda dengan kita tentang BOP, tidak diragukan kontribusinya dengan Palestina. Ya, seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Mbak Ari. Baik, terima kasih Ustadz. Boleh disimpulkan tadi kesimpulan terakhir? Ya, Masya Allah. Kesimpulan dari pembahasan kita kan nanti yang kayak Pak Ustadz itu. Ya, bisa bantu Mbak Ri? Ya, oke. Jemaah yang terhormat Allah, sebagai penutup pada kesempatan kali ini, Allahu Akbar, di siang hari ini kita membahas tentang hijrah kedua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah, sekitar 83 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari kalangan laki-laki ada 18 wanita, melakukan perjalanan panjang berat, meninggalkan negeri yang dicinta, kota Makkah Al-Mukarramah, dengan semua ujian intimidasi saat itu, menyelamatkan agamanya ke negeri Habasyah yang saat itu dipimpin oleh penguasa Nasrani, tetapi berlaku adil dan tidak menzalimi orang-orang yang meminta perlindungan kepada mereka. Orang kafir Quraisy melakukan segala cara agar memprovokasi Raja Najasyi mengembalikan, ya, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah kepada mereka. Akan tetapi Masya Allah, dengan semua penjelasan yang amat sangat mendalam dari sahabat Ja'far ibn Abi Thalib tentang ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana beliau memilih surah Maryam untuk dibacakan kepada Raja Najasyi, Allah turunkan pertolongannya. Allahu Akbar. Raja Najasyi memberikan perlindungan terbaiknya kepada sahabat-sahabat Nabi dan menyuruh pulang membawa hadiah-hadiah Quraisy kepada Quraisy, ya, dan tidak akan membiarkan orang-orang yang minta perlindungan kepadanya untuk disakiti. Ini mengajarkan kita banyak hal, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Di antaranya bahwa sunnatullah
merupakan sunnatullah, ujian kepada orang-orang beriman, merupakan sunnatullah, pengorbanan dan hijrah, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan keimanan kita, agar kita senantiasa dimampukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu saat ketika kita istiqomah di atas agama Allah, lalu kemudian ada ujian yang datang kepada kita yang kemudian membuat kita harus hijrah, ketahuilah Anda bukan orang yang pertama hijrah di atas muka bumi Allah. Telah dapat ujian sebelum kita, umat-umat terdahulu bahkan yang jauh lebih berat. Sebagaimana jemaah yang terhormat, di antara pelajaran pentingnya bahwa bacaan Quran itu bukan bacaan biasa. Sering-sering bacakan Quran kepada anak, kepada cucu, kepada siapapun, karena kita tidak tahu dari bacaan Quran itu siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Ja'far ibn Abi Thalib ketika membacakan Quran kepada Najasyi dan uskupnya, yang itu menjadi momen sebab Allah lapangkan dadanya dan Raja Najasyi masuk Islam. Walau ada riwayat mengatakan beliau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan ketika beliau wafat disolatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara gaib dari kota Madinah bersama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pembahasan ini semakin menguatkan, menjabarkan kita, siapapun yang saat ini sedang diuji oleh Allah, ketahuilah ini sunnatullah. Semoga Allah segera angkat ujiannya, dan semoga senantiasa dikuatkan, disabarkan, dan semoga setelah madrasah ujian ini Allah memberikan kita ada banyak kebaikan-kebaikan di dunia, terlebih kalau di akhirat. Sebagai penutup, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Silakan diaminkan dan silakan diangkat kedua tangannya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pemurah, tidak akan membiarkan hambanya mengangkat tangannya dalam berdoa menurunkannya kecuali Allah sudah mengijabah doa-doa mereka. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ma sa'alaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min kulli syarrin ma a'adzaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, di siang hari Ramadan yang ke-7 ini kami memohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada setiap di antara kami segala kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad kepadamu, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala bentuk keburukan yang pernah dimohonkan Nabi perlindungan kepadamu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, puasa kami yang 6 hari terima ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah, sampaikan setiap di antara kami, pertemukan setiap di antara kami dengan Lailatul Qadar, dan mampukan kami memperbanyak ketaatan, kebajikan di dalam Lailatul Qadar. Allahumma ya Rahman ya Rahim, i'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar wa ummahatina minan nar. Ya Allah ya Rahman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami di setiap malam-malam Ramadan ada hamba-hambamu yang Engkau selamatkan, Engkau jauhkan dari siksa neraka. Ya Allah, jangan sampai malam-malam Ramadan telah berlalu sementara Engkau belum memilih kami, memilih orang tua kami, ayah ibu kami di antara hamba-hambamu. Ya Engkau selamatkan dari siksa neraka-Mu ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Kami serahkan kepada host kita Bari. Tafadhali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan nikmat umur panjang dan sehat walafiat. Kita bertemu lagi insya Allah di Rabu minggu depan ya Ustadz. Semoga Ustadz juga bisa tetap memberikan kajian ya di bulan Ramadan ini. Barakallahu fiik. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir, mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan kami. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan insya Allah bisa bertemu lagi di Rabu minggu depan dengan kajian tadabur. Kita melanjutkan mentadaburi surat Yasin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Terima kasih, Mbak Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yola, Mbak Dini, Ibu Maaf lahir Marlina. batin. Ya, Mbak Ipeng, terima kasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih, Bari, Pak Ustadz, Ibu-Ibu semua. Ya, terima kasih.